Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Malik Ibrahim dari SMP Negeri 1 Ceklet akan menjawab pertanyaan yang ada di modul 1.1, yaitu tentang tanggapan saya mengenai reflektif kritis yang sejatinya memberikan perspektif yang menguatkan angan-angan sebagai seorang pendidik dan pembelajar. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, di sini disediakan ada tiga pertanyaan, 4 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kalau menurut saya itu ada 3 intisari atau ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ingarso Suntolodo, yang berarti di depan atau seorang pemimpin harus memberi teladan, ya, seperti kita seorang guru, ya. Kemudian yang kedua ada Ing Madyo Mangunkarso, yang bermakna di tengah atau memberi bimbingan. Jadi kita yang selain memberi teladan, kita juga harus memberi bimbingan. Selanjutnya Tuturi Handayani yang terakhir, yang mengandung arti di belakang atau memberi dorongan. Selain kita memberikan teladan, kemudian memberi bimbingan, kemudian kita juga harus memberikan dorongan. Itu bisa dari seorang pendidik atau dari lingkungan atau dari orang tua juga bisa. Selanjutnya, sebagai tokoh yang hidup dalam masa penjajahan kolonial, Ki Hajar Dewantara tentu turut merasakan pendidikan kolonial Belanda yang menjatuhkan martabat Bumi Putra. Karenanya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan membangun bagi masyarakat. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia, agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsa. Mungkin itu untuk jawaban pertama dari saya mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut saya, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Memajukan pertumbuhan budi pekerti pikiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan yang selaras dengan perkembangan dunia tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. Dunia yang terus mengalami perkembangan pergaulan hidup antar satu bangsa dengan bangsa lainnya tidak dapat terhindarkan. Pengaruh kebudayaan dari luar pun semakin mungkin untuk masuk berakulturasi dengan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, seperti dianjurkan Ki Hajar Dewantara, haruslah kita memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup dan mana kebudayaan luar yang akan merusak jiwa rakyat Indonesia, dengan selalu mengingat semua kemajuan di lapangan ilmu pengetahuan harus terorientasikan dalam pembangunan martabat. Nah, itu untuk jawaban kedua, mungkin bisa saya tambahkan. Jadi sebenarnya dalam cerita proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah di mana pembelajaran tersebut
harus benar-benar diawali dari karakter bangsa. Jadi jangan sampai karakter bangsa itu lambat laun malah menjadi hilang, malah tergerus atau tergantikan oleh budaya bangsa lain. Makanya oleh karena itu kita sebagai pendidik kita harus melakukan pendidikan sesuai dengan kondisi di mana lokasi tempat kita mengajar. Jadi jangan samakan antara daerah yang satu atau dengan yang lainnya. Atau bisa cakupan kecilnya kita bisa melakukan observasi di antar kelas. Nah, itu untuk jawaban yang kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Yang saya akan lakukan kalau dilihat dari keinginan besar dari sang maestro itu adalah tentang bagaimana kita mengenali atau memahami karakter bangsa dengan cara melakukan observasi. Observasi yang mana kita bisa melakukannya dengan hal yang kecil atau cakupan yang kecil, misalkan observasi kelas sebelum melakukan proses pembelajaran dimulai, karena observasi tersebut sangatlah penting agar kita dapat mengetahui proses pembelajaran manakah yang cocok untuk diberikan, atau misalkan strategi apa yang cocok yang bisa membangkitkan motivasi anak di dalam kelas. Seperti halnya yang pernah diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu seperti bibit yang ditanam oleh para petani yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Apapun kondisi benihnya, tapi kalau petani itu memperlakukannya dengan baik, maka niscaya benih tersebut akan tumbuh dengan baik. Ya, begitupun dengan siswa yang semestinya saya lakukan sebagai seorang pendidik, karena di dalam satu lingkungan atau ekosistem kelas itu banyak hal yang luar biasa kita ketahui atau bisa dapat kita ketahui, dimana seperti halnya bibit yang ditanam atau ditebar para petani. Nama bibitnya sama, tapi saya yakin tiap benih itu punya karakter masing-masing. Tapi dengan ketelatenan, kemudian keteladanan seorang petani, ketepatan seorang petani dalam memberi pupuk, atau kalau seperti kita seorang pengajar, ketepatan kita memberikan arahan atau strategi pembelajaran, maka niscaya benih atau siswa yang kita bimbing itu akan menjadi bibit yang baik, akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik juga. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, itu dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mana yang sudah Anda terapkan? Ya, yang telah saya jelaskan di awal bahwa hal yang pertama harus dilakukan, dan mungkin itu pernah atau saya lakukan, bukan pernah lagi tapi sering saya lakukan, itu tentang observasi kelas, yang mana pembangunan karakter anak itu sangatlah penting, karena proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik atau sempurna kalau misalkan kita seorang pendidik tidak mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang dimau, dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Karena seperti halnya tadi yang saya jelaskan di pertanyaan ketiga, bahwa anak itu ya seperti bibit yang kita tanam. Jadi kalau kita misalkan salah memperlakukan, ya ada kemungkinan tumbuhnya tidak akan baik atau berbuahnya tidak baiknya. Sama lah halnya dengan siswa. Mungkin itu jawaban untuk tugas di modul 1.1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.